warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Nur Asiah dari SDN 1 Semanah Jaya, kemudian rekan saya Yusra dari SDN Negeri 2 Semanah Jaya. kemudian rekan sebelah kiri saya. Saya Hariyati S dari SD Negeri Berandang. Selamat menyaksikan. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yusra hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai praobservasi? Iya, boleh Bu, tentu. Baik. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching nantinya, Bu? Ya, saya akan lebih ke mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan pastinya kehadiran terlebih dahulu. Baik. Setelah itu, indikator apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Oke Bu, yang pertama supaya coaching dapat menemukan solusi setelah coaching nanti. Baik. Kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu apa saja? Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Apa ada harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, supaya coaching dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi di kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Untuk sementara hanya ini yang akan saya tanyakan. Semoga berhasil nanti coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Isra. Waalaikumsalam Bu Har. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bu Har, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Isra, ada waktu nggak? Ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Bu Oh Isra? boleh. Kebetulan saya pun lagi santai nih, tidak ada kegiatan. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bu Har bicarakan? Begini Bu Isra, jadi kan saya ada sedikit permasalahan nih Bu Isra. Jadi di kelas saya tuh saya bingung gitu. Di kelas saya itu untuk tahun ini gitu ya, anak-anak itu kalau dalam pembelajaran itu, khususnya itu dalam pembelajaran kalau berdiskusi ya, berkelompok gitu, mereka tuh susah sekali untuk diajak bekerja sama gitu. Jadi susah untuk berkolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan yang perempuan dengan perempuan saja mereka tuh seperti ada jarak pemisah gitu. Jadi makanya saya bingung gitu. Mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Yusra nantinya saya bisa mendapatkan solusi gitu Bu Yusra. Oh, jadi Ibu hari ini merasa kebingungan dengan pembelajaran ketika bekerja sama Bu Har. Iya, ya betul Bu. Jadi ya tadi kan Ibu Haryati mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Iya, benar Bu. Ya. Oke, menurut Ibu idealnya murid-murid di kelas itu harus bagaimana? Jadi itu yang saya inginkan itu gitu Bu ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu mereka tuh bisa bekerja sama aktif gitu, tidak sendiri-sendiri gitu, karena mereka tuh saya buat diskusi gitu, saya buat kelompok, tapi mereka tuh ada yang mengerjakannya tuh sendiri-sendiri kelompok ini gitu kan. Jadi diskusinya tuh tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi saya kepinginnya itu mereka tuh bisa berkolaborasi, jadi menyelesaikan tugasnya juga bisa dengan baik gitu Bu. Jadi
ketika kolaborasi itu tidak sesuai dengan harapan, hasilnya pun tidak memuaskan. Ya, ya? benar Bu. Oke Bu, ngomong-ngomong apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas ketika Ibu kasih gitu? Jadi bukan sebenarnya tuh saya tuh sudah memasukkan metode diskusi gitu di RPP saya, biar mereka tuh bisa bekerja sama gitu kan, karena sudah saya buat lah dalam pembelajaran gitu. Seperti itu Bu. Oh begitu. Iya Ibu, baik. Yang Ibu inginkan posisi berapa skalanya? Jadi kalau yang saya inginkan Bu ya, kalau saat sekarang ini saya merasa tuh posisi saya itu masih di 5 lah Bu. Tapi kalau yang saya inginkan gitu ya, kalau 10 mungkin terlalu sempurna gitu kan, mungkin di 9 Bu. Di 9. Ya. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya Bu ya, seperti misalnya apa yang ingin Ibu lakukan lagi, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, ada gitu. Mungkin saya nanti akan memotivasi mereka sebelum pembelajaran gitu Bu. Habis itu diselingi dengan ada ice breaking mungkin nanti kan. Kemudian waktu saat pembelajaran gitu saya tuh lebih ditekankan itu dari penilaian sikapnya gitu Bu. Kemudian saya juga akan memberikan apresiasi bagi siswa gitu, murid yang bisa bekerja sama gitu Bu. Bagus sekali ya biar gitu ya Ibu. Nah Ibu, itu kan pada tahap pembelajaran. Nah ketika di luar pembelajaran bagaimana Bu? Kalau di luar pembelajaran nanti Bu, mungkin saya akan mengadakan permainan gitu, bukan permainan yang dapat memancing mereka tuh bisa mengenal satu sama lain. Dengan begitu nantinya mereka mungkin bisa saling berkolaborasi, saling berbaur. Jadi nanti terjadi bekerja sama yang saya inginkan itu bisa tercapai gitu Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Yaitu yang seperti saya katakan tadi sebelumnya gitu Bu ya. Nantinya mungkin saya memotivasi terlebih dahulu mereka gitu kan. Kemudian saya juga nanti akan menginformasikan kepada mereka bahwasannya dalam pembelajaran nanti itu selain maksudnya dari nilai pengetahuan gitu kan atau keterampilan itu, penilaian sikapnya yang pasti bekerja sama tadi itu termasuk dalam penilaian. Nanti saya akan informasikan kepada mereka. Kemudian setelah itu yaitu tadi saya akan nanti saya dibuat di luar kelas permainan yang bisa menunjang kebersamaan tadi. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, berapa jangka waktunya yang dilakukan? Mungkin dalam waktu 1 sampai 2 minggu gitu Bu. Oke, apa komitmen Bu Haryati terhadap rencana aksi tersebut? Saya nantinya akan mungkin Bu ya, saya akan membuat RPP yang lebih menitik beratkan itu dengan metode diskusi gitu pada penilaiannya itu pada sikapnya gitu Bu. Jadi untuk 1 sampai 2 minggu ke depan, kemudian ya tadi tuh sama juga dengan yang dari penilaian yang di luar kelas tadi Bu gitu. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam pembuatan RPP tersebut? Yang pasti ada nantinya yang membantu saya. Jadi selain saya buat sendiri gitu Bu, nanti mungkin saya akan meminta rekan sejawat saya dan juga kepala sekolah untuk menelaah
RPP saya seperti itu, Bu. Ya, baik sekali Bu Hara. Jadi Bu Har, ini kan sudah di penghujung pembicaraan kita. Nah, apa yang sudah Ibu Har dapatkan pada coaching kita pada hari ini? Yang sudah saya dapatkan, yang pastinya saya sekarang sudah lebih lega, Bu, ya, karena kebingungan saya yang tadi, beban pikiran saya yang tadi itu sudah sedikit lebih berkurang dengan saya bercerita dengan Bu Yusra gitu. Kemudian saya sudah mendapat ide dan solusi atas permasalahan saya, bagaimana saya nantinya melakukan cara-cara agar anak-anak nanti tuh bisa lebih bekerja sama dalam diskusi saat saya buat pembelajaran yang metodenya diskusi seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Har, Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita pada hari ini. Semoga rencana Ibu akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap proses yang Ibu lakukan. Semoga nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman sejawat di sekolah Ibu. Baik, Bu. Oke. Oke, Bu, Bu Yusra, terima kasih banyak Bu Yusra ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau menjadi tempat curhatan, menampung beban pikiran saya. Alhamdulillah setelah saya bertemu dengan Bu Yusra, sekarang saya sudah lebih lega gitu, Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Nanti kalau misalnya saya perlu bercerita lagi, Bu Yusra semoga bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu saya kembali. Jadi Selalu bersedia ya. ya, terima kasih Bu ya. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Yusra, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Bu? Sudah ya, sudah melakukan coaching. Baik. Pada saat Ibu melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Ya, saya sudah sesuai dengan Allah tanya Bu. Di situ saya sudah menerapkan tujuan umum, rencana aksi, tanggung jawab, dan identifikasi masalah. Baik. Apakah indikator capaian yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai Bu? Sudah kehadiran penuh sudah sesuai dengan harapan ya Bu ya, menggunakan pertanyaan yang berbobot sudah sesuai dengan harapan. Baik. Untuk kedepannya saat Ibu melakukan coaching, Ibu ingin menekankan kompetensi yang seperti apa Bu? Kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin ya, semoga kedepannya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga saat melakukan coaching ke depan nanti mampu mengajukan pertanyaan berbobot karena telah mendengarkan penuh tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Har. Waalaikumsalam Bu Yusra. Sehat ya Bu Har? Alhamdulillah sehat. Bu Yusra gimana? Sehat juga alhamdulillah. Jadi Bu Har hari ini mau melakukan coaching ya Bu Har? Ya, iya benar Bu. Saya hari ini melakukan coaching. Jadi boleh ya saya bertanya? Oh, boleh Bu, boleh. Pertanyaannya tuh. Jadi kompetensi apa yang akan Ibu Har kembangkan pada coaching nanti bersama coaching? Jadi nanti ada 3 Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu nanti saya present gitu, kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa. Nah, seperti itu. Jadi
indikator apa saja yang ingin Ibu capai dalam coaching nantinya? Jadi nanti yang pertama itu saya tuh dengan saya mendengarkan coach saya, saya berharap nanti coach saya itu bisa mendapatkan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Satu lagi ya Bu Har, Ya. kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu Har kembangkan apa? Mungkin nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang akan lebih spesifik. Jadi dengan kita bertanya gitu ya, dengan pertanyaan yang berbobot, nantinya tuh bisa lebih mudah untuk coachingnya tuh bisa menemukan solusi dengan saling menggali pertanyaan gitu Bu. Terima kasih ya Bu Har. Ya, sama-sama Jadi Bu. untuk saat ini saja yang saya tanyakan, nanti kita kembali lagi. Ya, Bu. Terima kasih Bu Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Har? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada apa ya? Bu Inul, sepertinya ada yang ingin disampaikan ya sama saya. Iya benar. Saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang sedikit ini dalam waktu 10 sampai 15 menit kalau misalnya memang Ibu tidak keberatan dan ada waktu luang begitu. Iya boleh Bu. Alhamdulillah saya juga hari ini kebetulan lagi santai Bu. Boleh? Begini Bu, saya ingin mengobrol dengan Ibu supaya saya bisa dapat pencerahan Bu, supaya dapat ide, kemudian mendengar solusi dan masukan dari Ibu bagaimana nanti saya menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi gitu ya Bu atas permasalahan yang Ibu hadapi gitu. Kalau boleh saya tahu gitu, saat ini apa yang sedang membebani pikiran Ibu? Begini Bu, untuk sekarang saya kan ngajar di kelas 5 ya Bu. Di kelas saya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan Bu. Jadi kalau misalnya kita bagi kelompok kalau kita gabung antara laki dan perempuan itu orang ini nggak mau kerjasama gitu Bu. Jadi kalau misalnya untuk kita suruh diskusi, orang ini masih mau mengerjakan semuanya sendiri-sendiri. Jangankan antara laki-laki dan perempuan gitu Bu. Antara perempuan dan perempuan aja mereka masih mau buat sendiri aja begitu Bu. Jadi untuk waktu kita ambil nilai diskusi, nilai kelompok, mereka nggak ada gitu Bu. Untuk peran saling berkolaborasinya itu belum muncul sama sekali. Oke, jadi Ibu itu sekarang yang menjadi beban pikiran Ibu berarti yang sedang Ibu rasakan, Ibu masih kebingungan gitu ya, karena masih susahnya gitu anak-anak dalam bekerja sama ya kan untuk menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan gitu Ibu ya. Iya benar Bu. Jadi apa namanya, tadi kan Ibu bilang gitu ya, murid-murid itu masih susah gitu ya untuk bekerja sama. Jadi menurut Ibu itu idealnya gitu Bu ya, murid-murid di kelas Ibu itu bagaimana yang Ibu inginkan? Saya menginginkan murid-murid saya itu bukan hanya bisa untuk dirinya sendiri Bu. Jadi waktu kita kasih nilai, kita mau ngambil nilai tentang kerjasama ataupun diskusi, mereka itu mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu begitu. Oke. Jadi apa namanya, ngomong-ngomong nih Bu ya, apa gitu yang sudah Ibu lakukan gitu agar mereka tuh bisa kompak dalam bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode diskusi di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu, supaya anak-anak saya itu lebih aktif, lebih bisa berkolaborasi begitu. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu tuh sudah memasukkan metode diskusi di RPP Ibu Benar ya. Bu. Jadi
Tapi namun tuh maksudnya walaupun sudah ibu buat metode diskusi, tapi belum Penerapannya belum Iya, sempurna. belum sempurna gitu ya, belum nampak, belum muncul semua gitu Bu ya. Jadi kalau kita skalakan gitu Bu, antara dari angka 1 sampai 10, saat ini posisi murid-murid Ibu itu di skala berapa Bu? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu, skala yang saya dapatkan sekarang itu berada di posisi 5. Oke, berarti ada di posisi 5. Jadi yang Ibu inginkan gitu di posisi berapa? Mungkin kalau misalnya saya menginginkan posisi 10 terlalu muluk-muluk sepertinya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang saya tidak bisa mendapatkan posisi 10, saya menginginkan berada di posisi 9. Ya, oke Bu. Jadi tadi kan Ibu bilang gitu, Ibu menggunakan metode diskusi tadi ya. Ya benar Bu. Jadi ada tidak cara cara lain gitu Bu, yang mau Ibu buat gitu untuk mencapai tujuan Ibu selain metode diskusi? Kalau misalnya di RPP itu kita kan ada bagi 3 kegiatan ya Bu, ada Ya. kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, di kegiatan awal setelah persepsi itu saya akan memasukkan motivasi Bu. Oke. Kemudian saya akan mengajak siswa-siswi saya itu sering melakukan ice breaking, jadi anak-anak tidak bosan begitu Bu. Kemudian kalau di kegiatan inti itu kan kita sebagai guru bukan hanya menilai pengetahuan ataupun keterampilan saja begitu ya Bu. Jadi kan ada penilaian sikap. Nah, untuk diskusi ataupun berkolaborasi anak-anak tadi itu kan kita masukkan ke dalam penilaian sikap begitu Bu. Oke, Bu. Kemudian di kegiatan penutup saya akan melakukan refleksi untuk melihat ketercapaian yang sudah dicapai oleh peserta didik tadi ataupun yang belum dicapai begitu. Oke, baik Bu. Jadi selain metode diskusi, Ibu tadi menggunakan motivasi ya. Di awal ada yang dia dibagi tadi, di motivasi, kemudian di penilaian sikap, kemudian juga terakhir Ibu kan melakukan refleksi ya Bu ya. Iya benar. Itu sudah sangat bagus gitu. Itu kalau di dalam kelas gitu, saat di dalam kelas. Mungkin kalau mereka saat di luar kelas gitu, ada tidak yang ingin Ibu lakukan? Banyak ya Bu, salah satunya bisa saya lakukan dengan mengajak siswa-siswi saya tadi belajar sambil bermain. Jadi mereka kan saya bagi dalam beberapa kelompok begitu ya Bu. Jadi kelompok pertama, kedua, dan ketiga ataupun seterusnya begitu Bu. Jadi saat melakukan sebuah permainan, mereka diwajibkan untuk saling berkolaborasi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Oke. Jadi berapa lama gitu Bu jangka waktunya? Perkiraan saya sekitar 1 sampai 2 minggu begitu. Oke Bu, berarti dalam 1-2 minggu ke depan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Jadi kemudian komitmen apa gitu ya terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk membuat RPP, di mana RPP yang saya lakukan itu nanti akan berpusat pada murid begitu ya Bu. Kemudian di RPP itu juga saya menekankan untuk metode diskusi ataupun kerjasama itu lebih saya tekankan di penilaian sikap begitu. Oke, itu sudah sangat baik ya. Dalam nantinya Ibu membuat RPP tersebut, ada tidak yang membantu Ibu? Ada Bu, kami kan di sekolah ada kami terdiri dari 12 model ya. Sebenarnya saya 5A kan ada tradisi Jawa yang 5E gitu. Pertama saya pasti berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu. Kemudian saya akan mengajak rekan sejawat saya yang sama-sama kelas 5 untuk mencoba membuat RPP yang berdiferensiasi, dan saya masukkan juga yang kemampuan sosial emosional, di mana nanti di dalam RPP tersebut tetap fokusnya untuk anak-anak berdiskusi ataupun kerjasama begitu. Oke, sip, bagus Bu. Jadi tadi Ibu ini ya menghubungi kepala sekolah ya kan, itu sudah sangat bagus. Bagaimanapun juga kita harus
meminta saran gitu ya dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita Iya, gitu. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya kan, karena kalau kita saling berkolaborasi kita lebih mudah gitu menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi Bu ya. Iya. Jadi dari yang sudah kita bincang-bincangkan lah dari tadi nih, sudah banyak yang sudah kita ceritakan Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Dari perbincangan yang kita lakukan pada hari ini, saya mendapatkan pencerahan ya Bu, Ya, saya mendapatkan pencerahan tentang solusi permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Begitu. oke. Jadi alhamdulillah ya, berarti sekarang beban pikiran Ibu sudah lebih terangkat. nih ya, sudah runtuh sedikit-sedikit ya kan Bu ya. Memang mungkin belum ini karena belum ada aksinya. Jadi semoga nanti apa namanya setelah aksi nanti langsung hilang gitu ya apa permasalahan-permasalahan Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini berarti Ibu sudah mendapatkan manfaat ya dari pertemuan kita hari ini. Saya nanti menunggu ya hasil dari aksi Ibu ya kan. Kedepannya juga nanti juga jangan lupa gitu Bu ya, Ibu mencatat gitu hasil perkembangannya. Nanti boleh dikasih ke saya untuk next saya juga masih pingin gitu bertemu dengan Ibu untuk melihat gitu kemajuan dari hasil dari yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Kemudian nanti juga jangan lupa Ibu refleksi kemudian bisa juga Ibu bagikan gitu untuk teman-teman yang lain gitu Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mungkin lain kesempatan saya akan sering menghubungi Ibu ya supaya beban pikiran saya ada yang menampung. Semoga Ibu juga tidak sakit kepala seperti saya ya Bu ya. Akhir kata, saya mohon izin Bu. Oh ya, boleh Terima kasih banyak. sama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Har, Ya, Bu Isra. udah siap melakukan coaching ya Bu Har? Ya, sudah Bu. Saya tadi sudah selesai melakukan coachingnya Bu. Oke, bagaimana perasaan Bu Har sekarang? Alhamdulillah, saya sangat senang gitu bukan karena saya tadi sudah bisa membantu coach saya itu menemukan solusi gitu dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, nah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi Bu ya, saya sudah melakukan kompetensi coaching itu yang pertama tadi itu saya sudah mendengarkan aktif gitu, saya sudah juga present kehadiran penuh di situ, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Kemudian saya juga sudah sesuai gitu ya dengan alur tirta yang di dalamnya itu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Juga saya juga sudah melakukan prinsip coaching yang ada kemitraan, kemudian proses aktif dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu Har. Nah, kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi pada saat melakukan coaching nanti? Mungkin saya akan yang lebih saya tingkatkan lagi itu mendengarkan aktif dulu. Karena kalau menurut saya gitu ya, dengan kita mendengarkan aktif jadi kita tuh lebih mudah untuk menggali lagi gitu. Jadi memberikan pertanyaan yang berbobot itu dengan kita mendengarkan aktif, kita nantinya bisa melakukan pertanyaan berbobot dan juga lebih mudah
mudah untuk mencari solusi dari si coach itu. Sekali ya Bu Har. Nah Bu Har, ini kan sudah selesai coachingnya dan sudah mudah-mudahan coaching ke depan bisa lebih baik lagi dari iya, Bu. coaching hari ini ya Bu Har. Terima kasih Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Assalamualaikum Ibu Nur Asia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik Ibu, hari ini melakukan coaching ini. Iya Bu, saya dan semua hari ini kita melakukan coaching dengan Bu Yusra. Jadi saya di sini nanti akan menjadi observer untuk mengamati kegiatan coaching yang dilakukan. Jadi nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu, yang di dalamnya itu sesuai nggak dengan alur tirta, yang di dalam alur tirta itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga Ibu memberikan, yang saya lihat juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang berbobot kepada coaching. Jadi itu nanti mungkin yang akan saya lakukan ya sebagai observer. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, tapi saya boleh sedikit bertanya kepada Ibu. Boleh Bu? Jadi apa yang kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari coaching nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran ini pertama Bu, kemudian saya juga ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan secara aktif. Berarti ada 3 Bu ya, ada present yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan secara aktif. Jadi yang lebih spesifiknya gitu, apa yang ingin Ibu lakukan dari ketiga itu yang lebih spesifik mungkin? Saya lebih condong ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu pertama, kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Ya, baik Ibu. Satu lagi Ibu ya pertanyaannya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu raih nanti? Saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dihadapinya, seperti itu. Oke Bu, jadi sekarang boleh Ibu saya persilakan untuk melakukan proses coachingnya. Ya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Inu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Yusra bagaimana kabarnya? Baik juga Bu. Ada apa ya Bu Yusra? Kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan saya? Iya Bu, maaf saya ingin mengobrol sebentar 10 bareng 15 menit sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Insya Allah ada waktu. Mau bahas apa kita ya Bu? Begini Bu, dari obrolan saya ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 3 begitu Bu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Iya begini Bu, di kelas 3 tahun ini itu berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau untuk kelas 3 ini siswanya agak susah diatur. Mereka ada siswa yang memang tidak mau ketika diajak belajar kelompok itu ada seperti malu-malu gitu Bu. Jadi kan saya agak susah untuk menentukan kelompok supaya siswa-siswi itu bisa berkolaborasi dengan baik gitu Bu. Jadi ada siswa-siswa itu yang memang merasa malu ketika berkolaborasi dengan lawan jenisnya. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Iya Bu, betul.
Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu kompak dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka? Ya, mereka dapat melakukan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu, Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Jadi sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di dalam RPP yang menjadikan anak-anak aktif bersama begitu. Jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran di dalam RPP. Itu sudah bagus ya, Bu. Karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter dari kerjasama yang Ibu terapkan untuk kolaborasi itu belum sepenuhnya muncul ya. Iya, betul. Kira-kira Bu, dari skala 1 sampai 10 itu, posisi mana dalam mencapai tujuan yang telah Ibu terapkan di kelas tadi? Saya ini setidaknya berada di posisi 9 begitu. Untuk sekarang, baru ada di posisi berapa Bu? Masih di posisi 6 begitu. Oh, berarti Ibu nanti menginginkan posisi yang lebih dari yang sekarang ya Bu ya? Betul. Oke Bu, kira-kira selain metode diskusi, apakah ada cara lain untuk Ibu mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Iya Bu, mungkin saya akan memotivasi siswa saya sebelum pembelajaran berlangsung. Dan ketika pembelajaran berlangsung, saya akan memberi penilaian kepada siswa yang sesuai dengan kinerjanya. Oke, itu kalau di dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran itu gimana ya Bu? Iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan permainan untuk mengenal teman lain lebih dalam gitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan itu ya Bu? Ya, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Nah, serta di akhir ada refleksi gitu Bu. Tidak lupa nanti saya di luar pembelajaran kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan gitu Bu. Oke, kira-kira berapa jangka waktu untuk yang Ibu lakukan itu? Ya kira-kira sekitar 1 sampai 2 minggu lah Bu. Komitmen apa yang akan Ibu terapkan di rencana aksi tersebut Bu? Ya, saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Begitu, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu nantinya? Nanti saya akan buat sendiri dulu, Bu. Lalu saya akan minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, begitu, Bu. Bagus. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Nah, saya dari percakapan kita bersama, saya mendapatkan solusi, begitu, Bu, untuk tentang masalah yang saya hadapi di kelas, begitu, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti membuahkan hasil ya Bu. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuan yang telah Ibu dapatkan. Kemudian refleksi juga ya Bu, jangan lupa nanti. Iya Bu. Baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini dan mendengarkan cerita saya. Baik Bu, sama-sama. Semoga di lain waktu kita diberi kesempatan untuk ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin hanya ini akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Asia tadi sudah selesai ya melakukan coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu. Iya tadi saya sudah melihat proses Ibu ya sedang melakukan coaching tadi luar biasa ya. Dia melihat sudah sangat baik gitu, sudah alur ceritanya juga sudah ada gitu ya kan. Jadi mau tanyakan sama Ibu kembali pada coaching tadi terkait indikator pencapaiannya apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Tadi kan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu di sini, beliau mengatakan bahwa ada anak-anak yang kurang termotivasi saat berkolaborasi atau bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian saya menanyakan
kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh coaching untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu Yusra mengatakan bahwa beliau telah memotivasi peserta didiknya. Kemudian kalau di luar pembelajaran, beliau mengajak peserta didiknya untuk bermain. Beliau mengajarkan untuk berkolaborasi dalam setiap hal yang dilakukan di dalam pembelajaran. Gitu. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Kemudian potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching tadi? Saya lebih ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saat melakukan coaching tadi memang saya telah melakukan sesuai dengan alur Tirta, tapi saya ingin lebih meningkatkan tentang bagaimana penerapan coaching yang sesungguhnya. Ya, berarti Ibu ingin menggali lebih lagi ya, Ya. dengan memberikan pertanyaan yang berobat, jadi sehingga permasalahan yang dihadapi nanti sama coach mungkin dia bisa menemukan sendiri tanpa kita memberikan solusi kepada dia ya. Jadi saya juga tadi sudah melihat gitu ya, proses Ibu tadi sudah sangat luar biasa, sudah melakukan alur tirta dengan baik. Di dalam sudah ada tujuannya, sudah dilakukan, identifikasi juga sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah saya lihat sudah luar biasa bagus gitu ya Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi gitu dalam melakukan coaching kepada coachnya untuk selanjutnya gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ya Ibu Nur Asia. Senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu Nur Asia. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya.